Proses. Suara sudah kembali. Memang. Asik kan? Udah sombong ya? Ya, lumayan lah. Bro dan sistis yang ada di rumah. Kali ini saya takut ditegur lagi. Padahal saya sudah siapkan nih, harus salam dulu nih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di sini. Kami bertiga di acara yang sangat spesial, tentunya di channel Sobat Ravana. Ya, apa sih? Acara ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan muda-mudi Kota Sorong. Di mana? Di Orase. Obrolan ringan dan asik. Sek. Sik dong, bukan sek. Sik. Asik. Kan asik sek kan bahasa ini. Sudah lanjut. Oke, kali ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dua rekan saya. Saya Ismail dan rekan saya. Saya Farid Ridwan. Dan saya Fajar Ibrahim. Dan pada kesempatan ini merupakan episode keempat. Dan episode keempat ini merupakan episode spesial. Spesial ya. Martabak. Karena kita episode kelima mau bungkus ya. Karena selama ini kita mainnya aman. Penonton mintanya harus main yang ini dong. Harus yang baik. Ya, kali ini kita bertiga tidak akan menuangkan apa dalam isi kepala kita, namun kita akan ditemani oleh narasumber kita, tamu kali ini yang tentunya mungkin sudah dikenal oleh kalangan muda-mudi di Kota Sorong itu sendiri. Apalagi buat kalangan muda-mudi yang penikmat kopi. Ih, Anda sudah singgung. Anak-anak Senjatai. Mungkin Fajar ada satu lagu untuk kopi. Tidak ada lagu. Belum. Kemarin saja lagu ya. Belum. Enggak, karena kemarin tuh banyak yang request juga sih. Kak Fajar lagu dong. Tidak ada yang request. Ada. Kan episode 3 itu kan kamu kan nggak ada. Jadi episode 4 ini penonton itu sudah menanti lagumu kawan. Karena kita di sini tuh punya 5 orang ini punya karakter masing-masing. 4 pilar ya. Jangan disinggung lagi dong. Takutnya. Oke, lanjut. Oke, pada episode spesial ini, episode keempat ini kita akan membahas UMKM di tengah pandemik. Apa sih UMKM itu sendiri? Mungkin Kak Fajar bisa jawab apa itu UMKM? Apa tuh? Unit apa? Unit. Ini udah salah dari awal nih. UMKM adalah usaha mikro atau kecil ya. Mikro atau kecil sama aja sih. Mikro, kecil, menengah. Jadi ini merupakan usaha yang dijalankan oleh pembisnis yang memang modalnya tidak besar dan usahanya nggak terlalu besar juga sih. Maksudnya ini dalam arti kata usaha-usaha menengah yang memang bisa dijalankan oleh kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan beliau. Beliau kan laki-laki, kalau perempuan kan beliai. Dia itu kecil. Intinya sosok ini nanti kalian lihat sendirilah. Kita sapa dulu. Halo Kak Mega. Assalamualaikum dong. Hamsasiastu. Nama budaya. Kan udah ini ya. Kali ini tuh berbeda karena kemarin 4 cowok yang mukanya biasa aja sih. Dan iya sih, mungkin karena kita pengen cari referensi baru, jadi kita hadirkan narasumber kita di sini. Kak Mega merupakan founder kopi-kopi, yang mana kedai kopi yang mungkin sudah terkenal nih di kalangan bos WSN. Anak muda di Sorong. Anak muda di Kota Sorong. Iya dong. Khususnya bos WSN. Iya, karena tempatnya memang di situ. Dan tempatnya sangat strategis sekali. Karena lampu merah orang pasti lihat. Iya. Karena lampu merahnya mati juga sih di situ. Tolong pemerintah dinyalakan dong. Oke, itu tadi ya. UMKM di tengah pandemik. Mungkin Kak Mega gini. Mungkin Kak Mega bisa jelaskan dulu. Kak Mega ini sebagai founder di kopi-kopi, sudah dari usaha ini sejak kapan ditekuni kopi-kopi ini? Dari 2016 akhir, setelah saya menikah dan kebetulan suami saya dengan saya itu
suka sekali sama yang namanya kopi. Nah, saat itu pada tahun 2016 itu kan kebanyakan di Sorong itu masih menikmati kopi saset gitu. Sedangkan di luar ini sudah berkembang kopi, ada cara penyajiannya dan mereka udah meninggalkan yang namanya kopi saset. Awal mulanya gitu ya. Jadi saya ini sebenarnya bukan pecinta kopi sih. Karena kenapa saya harus ditemani Fajar dan Farid? Karena Fajar dan Farid ini memang tiap pagi, malam, sore itu kopi terus. Ya. Bohong ya. Kalau pagi kopi tapi dalam bentuk gula-gula. Kopiko. Saya tidak mau sebut merek karena kita nggak disponsor sama Kopiko. Oke, itu tadi awal mulanya kenapa Kak Mega ini pengen sekali nih bentuk ada usaha yang memang usaha kopi karena penikmat kopi ini semakin berkembang lah bahasanya. Benar. Dari mungkin kita minum kopi yang sasetan yang harganya 1000-an, 2000-an. Sekarang kita mungkin bisa menikmati kopi yang harganya di atas rata-rata. Ya, 200. Nggak nyampe. Itu 200 1 kilo, Pak. 200 1 kilo ya? Bisa jadi sih. Ada juga di bawahnya. Saya biasanya minum teh sih, tapi campur kopi. Tidak ada dong. Mungkin saya ada pertanyaan satu untuk Kak Mega. Jadi kira-kira apa ya istilahnya, kan tadi Kak Mega sebutkan terbentuknya kopi-kopi ini dari keresahan pribadinya Kak Mega sebagai istilahnya warga Sorong yang melihat warga Sorong ini kan kebanyakan konsumsi kopinya itu dari kopi-kopi yang sudah ada kayak ya kopi-kopi saset yang sudah ada lah, yang diproduksi massal oleh pabrik-pabrik besar. Jadi kira-kira apa ya yang membedakan kopinya dari Kak Mega dengan kopi-kopi yang lain gitu? Untuk kan sebelum 2016 itu kita masih menyajikan kopi dalam sudah kayak diolah gitu dalam bentuk Vietnam drip dan lain-lain. Kalau kopi saset itu kan dia langsung seduh kan. Kalau ini kita butuh proses lagi dan kopinya itu kopi murni, bukan kopi campuran. Jadi kalau kopi saset itu kan dia udah ada campuran, udah ada gulanya, creamernya. Kalau ini kan benar-benar murni kopi asli, susunya dituang pada saat orangnya datang mau minum gitu. Jadi susunya langsung dituang di tempat. Kenapa? Ini kan kopi Pak, susu kan Enggak. Kopi itu memang temannya susu. Iya. Jadi yang kalau saya tangkap dari Kak Mega ya. Jadi kalau menurut Kak Mega itu kalau kopi yang dari kopi-kopi atau dari produknya kopi-kopi itu kopi yang istilahnya di custom lah. Ya, ibaratnya yang di custom oleh barista atau pembuat kopi itu. Jadi pikiran Anda jangan ke sana terus. Ya, tadi memang Vietnam drip itu enak. Vietnam drip itu siapanya Tokyo drip. Bukan. Anda jangan Itu pasien film. dulu. Ini kan kita masih karena saya sudah pakai kacamata, kita harus serius. Oke. Ya, itu kan tadi katanya ini usaha milik sendiri Enggak, bersama berdua. suami. Sebenarnya hari ini sama suami. Cuma ada saya. Enggak. Gitu. Cuman Gitu hari ini konsepnya. kebetulan kalau ini bukan hari libur dan kita nggak punya karyawan, Karena hanya COVID. enggak berdua aja kerjanya. Jadi dia menggantikan posisi dan saya di sini deh. Oh, jadi intinya romantisan yang luar biasa ya. kan ada pegawainya satu tuh, Iya, Cimo. Oh, Cimo itu anak saya. Dia kan sudah bisa roasting juga tuh. Roasting Enggak. bapaknya. Enggak. Roasting bapaknya dong. Bapak kopinya pahit. Enggak gitu dong. Ya oke. Jadi ini usaha berdua suami lah. Sa- Sejak kapan sih kopi-kopi ini muncul? tahun 2016 akhir 2016 akhir itu kita tamat SMA. Jadi SMA. setelah tamat SMA belum dapat ijazah saya udah dilamar, Pak. gila. Dan saya merupakan teman yang membantu hari itu cuci piring. Nah, karena saya tahu Mega sekali karena kita nih SMA-nya barengan, kita juga jurusannya sama, satu kelas. Dia sempat punya keinginan dan alhamdulillah keinginannya terwujud lah di sini. Alhamdulillah. Dia sempat bilang dia pengen bikin usaha sendiri, yang mana usaha ini memang dalam bentuk kafe atau apa gitu.
Cuma dia mau konsepnya seperti kontainer-kontainer. Cuma nggak ada kontainer bekas yang murah. Jadi dia dan pada saat itu ada sih kafe kontainer saat itu udah ada kan? Belum sih, baru dalam pembangunan. Cuma kan ya itulah. Tapi alhamdulillah keinginan Kak Mega di sini terwujud punya usaha sendiri bareng suami. Dan saya hampir jadi suaminya Kak Mega, suaminya Kak Mega. Mana sih? Oke. Untuk itu tadi ya. Selanjutnya nih Kak Mega. Selama kopi-kopi ini berada, mungkin ada pasti titik di mana Kak Mega ini berawal dari titik terendah ya kan? Dari mungkin proses dari untuk saat ini saya tahunya kedai kopi-kopi ini sudah punya ruko sendiri nih. Mungkin proses sampai dapat ruko itu apa sih? Suka dukanya lah. Suka dukanya selama di kopi-kopi. Suka dukanya dulu itu kita merintis dari awal dengan modal seadanya. Jadi dulu suami itu kerja apa aja, dia nggak punya kerjaan tetap. Freelance. Freelance gitu, dan saya sendiri juga nggak ada kerjaan. Freelance. Suami istri freelance. Dua-duanya kan. Nah akhirnya kebetulan dia suka kopi dan dia itu biasa nongkrong sama teman-temannya bahas kopi aja. Nah saya beri ide kenapa nggak sekalian aja buka kedai gitu. Akhirnya kita nyambung kan omongannya. Akhirnya kita mikir kembali. Ya udah, tapi kita niatnya ini udah ada, cuman modalnya nggak ada, gitu. Akhirnya kita hanya cuma punya benda kesayangan. Kebetulan dulu dia itu seorang fotografer, tapi fotografer apa ya? Tingkat 2. Bukan lah. Pokoknya pemandangan gitulah. Wisata. Landscape ya. Saya tahu soal fotografer. Nah, ya udah dia jual kameranya dan saya menjual adalah pribadi gitu kan. Jual pribadi? Bukan ada barang pribadiku. Barang pribadi. Bukan barangnya mantan. Enggak dong. Oke, lanjut. Nah, terus terkumpul 2 juta nih. Misalnya 2 juta nih. 2 juta itu kita pakai buat bikin usaha gitu. Dan kita saat itu hanya bisa pakai emperan gitu. Jadi kedainya itu emperan, jadi buka tikar, pasang meja. Lokasinya sama di depan kedai baru sekarang. Ya itu masih di Bos Wesen juga. Saya juga sempat pada saat pembukaan opening itu saya nggak hadir karena tidak diundang. Cuma nggak ada opening Pak. Iya maksudnya kan biar kayak terkesan ada openingnya gitu. Terkesan kayak saya tuh tahu sekali tentang kopi-kopi. Bukan opening, launching. Cuma saya pernah sempat yang di tempat lama, saya pernah nongkrong juga di situ. Tadi mula kisahnya dia suaminya nih suka nongkrong sama temannya bahas kopi. Nongkrong bahas kopi, minumnya teh. Enggak dong. Enggak. Kalau nongkrong nggak bahas kopi kita. Kita bahasnya politik. ngeri. Iya. Itu tadi ya mulai kisah dari emperan emperan gitu depan rukonya ini ya sepupu apa keluarga saudara. Dan akhirnya kapan sih ruko ini kita ruko ini dibukanya ruko ini? Ruko ini setahun setelah kita merintis yang lama. Jadi ya lumayan progresnya lumayan cepat juga kan, setahun di. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kan progresnya lumayan, setahun di emperan, setahun dari emperan itu ternyata bisa membuka kedai sendiri di ruko sendiri gitu. Ini merupakan progres yang mungkin saya juga suka dan alhamdulillah mungkin saya akan membuka ruko juga. Amin. Ruko. Kita mau cari pasal nabi. Lanjut. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Kak Mega ya. Saya mau tanya tadi kan sudah dijelaskan tentang naik turunnya usahanya Kak Mega ya. Jadi di sini saya mau tanyakan mungkin lebih ke ininya istilahnya sekarang ini produk atau istilahnya kemasan-kemasan dari kopi-kopi ini sudah distribusikan di mana saja, ibaratnya
atau untuk kedai sendiri atau sudah memang diperjualbelikan ke masyarakat umum atau gimana? Mungkin Kak Mega bisa jelaskan, karena kan tadi kita kembali lagi pembahasannya kan tentang naik turunnya usaha ya. Ibaratnya kenapa bisa secepat itu, istilahnya setahun tapi Kak Mega sudah bisa istilahnya balik ke ruko ya. Yang awalnya cuma dari emperan terus setahun kemudian ke ruko. Jadi mungkin teman-teman juga mau tahu bagaimana istilahnya konsep atau apa namanya manajemen dari Kak Mega itu supaya bisa secepat itulah. Setahun itu menurut kita cepat sih. Jadi ibaratnya kira-kira apa maksudnya kemasannya itu atau produknya itu sudah tersebar di mana aja selain untuk kedai sendiri? Selain untuk kedai sendiri, kita buat oleh-oleh juga. Sebelum pandemik ini, dari tahun 2017 akhir 2018 itu turis-turis nyari oleh-oleh kopi pasti kan, dan mereka belinya beli dalam bentuk bin gitu, roast bin, kopi-kopi, dan dalam bentuk udah sampai kita terakhir kemarin sebelum pandemik kita di Mall Plaza Surabaya. Promosiin. Enggak, kita jualan di sana dan 3 kali pengiriman sekitar berapa ya? Ada 60 kuintal. Pokoknya banyak banget kemarin dipamerin di Mall Plaza Surabaya. OTW nasi kuning juga harus pamer di sana. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya. Produknya sudah sampai produk lokal, tapi sudah sampai di nasional. Dan mungkin di luar sana memang butuh itu, ada namanya kopi khas Papua sendiri, itu pasti dicari-cari. Kayak turis pengen beli kopi, karena gini loh, selama turis ke sini tuh pasti oleh-olehnya apa coba? Abong gulung. Abong gulung ya kan, kalau bukan abong gulung baju yang ada tulisan Raja Ampat, baju I love you Raja Ampat. Kalau kaos kan udah banyak ya kan, di Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain sebagainya kan juga seperti itu. Jadi kita pengen Kak Mega ini mungkin punya pemikiran sendiri, jadi seperti itu kayak saya mau bikin merchandise sendirilah dari Kota Sorong ini. Nah, seperti muncullah kopi-kopi ini dalam bentuk kemasan yang menarik tentunya ya kan. Mungkin Kak Mega gini, tadi itu kan ini apa saja sih produk-produk yang ditawarkan kopi-kopi? Tentu bukan cuma minuman dong. Pasti ada makanan, ada baju. Baju ada? Baju sih dulunya ada. Kenapa nggak dibawa biar saya bisa pakai? Pemaksaan ya Anda. Pemaksaan namanya. Ya, mungkin produk apa saja? Sebelum pandemik itu baju ada. Dan terus kalau sekarang alhamdulillah saya mulai buka seperti cake and dessert. Dessert gitu ya. Widih, dessert. Tahu dessert? Kadang ada roti juga. Roti Diana. Bukan. Itu kan lokal. Produk lain itu. Ada makanan kan dessert, ada roti. Mungkin apa saja itu? Tidak dibawa ya? Ada donat. Donat. Iya. Oh. Bukan. Tapi memang kopi itu memang makanan cocoknya memang donat ya. Dari mana Anda dapat inspirasi itu? Tapi iya benar. Iya benar. Itu saya sering nonton di film-film Hollywood. Biasa aktor-aktornya tuh kalau minum kopi pasti makannya donat. Tidak mungkin minum kopi makannya sistik. Sistik yang Tidak mungkin. Susah juga kalau jelasin bukan ke penikmat kopi. Penikmat kopi itu susah. Jadi mungkin yang lebih berkompeten di sini sebenarnya yang bisa wawancara cuma saya sama Kak Fajar ya. Oke, mulai besok saya minum kopi. Oke. Mungkin bisa dilanjut Kak Main. Iya. Itu kan tadi produknya nih. Dessertnya apa? Mungkin Dessert boxnya itu ada Cadbury. Burik. Nggak bisa nunjukin foto ya. Bisa. Nanti editor gampang, nanti dikirim aja, kirim aja. Editor saya maunya fotonya di sini ya. Iya. Bagian sini. Kalau bisa tutup mukanya Fajar ya. Di sini Cadbury ini. Nama IG-nya mungkin ada nggak? Iya. Bisa cek IG-nya @megawatyn. Megawati. TYN. Megawati. Kalau IG-nya kopi-kopi ada nggak? IG-nya kopi-kopi @kopikopi_SOK.
Kopi titik SOQ. Megawati. Kalau kalian lihat Megawati pasti lihat tanyanya itu mamanya Puan Maharani. Aduh. Saya tidak berani bilang ya. Itu yang kemarin matikan mic. Kita sebenarnya mau undang beliau, cuma susah, nggak pernah nyambung. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa nama saya bisa Megawati. Nah, mungkin doanya ibu Anda, semoga karirnya ataupun Anda bisa terkenal seperti sosoknya Megawati ini. Tapi kata mama saya itu dari yang melahirkan saya gitu. Oke. Nah, itu tadi ada IG-nya, teman-teman bisa lihat produk-produk apa saja, nanti dicek IG-nya di bawah ini, sama IG kopi-kopinya juga nanti ada. Sama IG @fajarumadaul. Enggak, itu IG hantu-hantu. Udah, ngapain kita bahas IG-nya kita? Kita tidak dibacakan, cuma mereka pasti cari. Mereka pasti cari IG-nya kita. Ya Ismail Latif Wadadau. Oke. Apa lagi sih? Tadi Ruko. Ya, kemarin saya juga lihat Kak Mega punya Instagram itu ada mobil ya. Oh iya. Punya mobil cup. Mobil kobil. Jadi itu khusus take away tapi sekarang udah bisa nongkrong. Keren. Mobil kopi. Iya, mobil kopi. Jadi dia bisa keliling. Jadi yang ada hajatan ataupun rapat bisa manggil aja. Catering ya. Manggilnya di mana manggilnya? Manggil lewat telepon dong. Manggilnya Masa? Nomornya di dong. bawah ini juga ya. Ah. Oh, editor samunya di atas. Ya. Nomor harus di atas. Masa manggilnya kayak manggil taksi? Enggak dong. Jalan Baru ada. Jadi itu ya teman-teman. Teman-teman mau cek lokasinya langsung nongkrong di tempatnya bisa, atau mau nongkrong juga di kafe mobilnya juga bisa. Biasanya kafe mobilnya mangkring di mana? Alte. Sekarang di Harko Square di depan dealer Suzuki kilo 9,5 ya. Dealer. Oh, di Jalan Kilang. Iya, jalan. Dekat itu ya, yang demam itu sakit ya, yang dekat sakit itu ya. Yang panas. Iya, panas itu dekat yang kafe panas itu. Itu demam. Oh, Yang saya nggak berani sebut. karena mereka belum masuk ke kita ya. Iya, 2 juta lah. Nah, oke. Ya, buat teman-teman yang mau nongkrong ya bisa langsung ke rukonya atau langsung ke kedainya atau langsung bisa juga di mobilnya. Sama. Ya, jangan sampai salah mobil. Memang warnanya sama kuning, cuma ada dekorasinya. Kalau mobil kuning hanya 2 pintu jangan naik. Tapi kalau mau naik ambil jalur H. Biar sampai kilo 10 turun di situ. Nah, nongkrong tuh ada mobil nanti tuh. Oke. Karena kita bahas ini bukan hanya sekedar usahanya kalian, bukan usahanya. Kita bukan bahas tentang promosi program promosi usahanya ini. Nah, di sini kita pengen juga ngangkat tentang UMKM ini di tengah pandemik. Kak Mega kan selaku pengusaha pembisnis pengusaha yang memang menjalankan usaha ini, bagaimana Kak Mega menghadapi tantangan pandemi, karena kita tahu bahwa pandemik ini bukan hanya menyerang fisik kita, Ekonomi. menyerang ekonomi, mengubah pola ekonomi kita, sosial, bahkan keagamaan. Nah, Bahkan ya kan? yang kawin aja nggak jadi kawin sampai sekarang. Kawin apa nikah? Nikah. Kalau nikah kan acara, kalau kawin kan pasca acaranya. Oh begitu. Anda mati kawin. Aduh. udah semangat nih. Ya, mungkin apa sih halangan selama pandemik ini apa yang Kak Mega hadapi? Pandemi itu mulai dari bulan Mei ya kalau nggak salah. Mei kita dapat surat cinta dari ini. Februari itu sudah pecah memang, cuma Maret baru kita dapat surat cinta dari Pak Jokowi untuk lockdown. Pas lockdown pertama itu semuanya panik ya, karena kan kita nggak boleh buka sama sekali. Buka apa? Buka kedai. Oh, iya. Bener-bener tutup sama sekali selama 3 bulan. Dan 3 bulan itu sama sekali nggak ada penghasilan. Nah, kebetulan saya punya bakat masak. Nah, jadi saya setiap hari itu memikirkan bagaimana ekonomi itu tetap berjalan gitu. Ya, harusnya dong. Di tengah pandemi kayak gini. Jadi setiap hari otak saya selalu berputar mencari ide, besok jualan apa ya? Besok jualan apa ya? Kayak gitu. Dan ini menurut saya sangat-sangat down sekali lah semuanya.
kita harus kehilangan karyawan. Pastinya. Iya, terus mau bayar ini itu, mau beli ini itu, akhirnya terpending. Betul. Heeh. Jadi ya mungkin ini yang dirasakan teman-teman selaku pengusaha juga Semuanya kan di luar sih. di sana. Tahun ini tuh benar-benar buat tahun ini benar-benar jadi cobaan untuk semua orang. Iya. Dengar itu teman-teman. Apa ya? Bahkan jangan kita skala kecil inilah, usaha skala kecil ini, usaha skala yang memang udah besar aja bisa kolaps, ya kan? Seperti kita lihat adalah nanti cari sendiri. Saya tidak mau sebut merek karena mereka juga belum masuk di sini. Jangankan usaha, semuanya juga kena. PNS mereka hanya dapat gaji pokok Gaji aja. pokok aja, Iya, ya kan? benar. Karena kebutuhannya lebih besar, cicil Iya, mobilnya belum dicicilan mobilnya anaknya, nunggak. anaknya. Makanya bikin anak Pending. bilang-bilang. Lanjut, guys. Ya, jadi seperti itu ya. Apa sih mungkin? Tapi saya lihat ini kan kopi-kopi masih buka sampai sekarang kan. Alhamdulillah kan masih buka kan. Jadi mungkin itu alangan yang dihadapi pas awal COVID-19 ini kan. Mungkin apa sih? Apa yang bisa membuat Kak Mega bertahan di tengah pandemik ini? Ya bertahan ya karena kita punya impian gitu. Kita Impian, punya, ya? iya, kita Impian. punya mimpi yang besar. Jangan karena hanya ada satu cobaan kayak gini kamu udah down gitu. Down. Benar. Intinya adalah mimpi. Iya, mimpi. Mimpi nggak bisa dibeli. Mimpi didapatkan Karena mimpi kita adalah tidur. kunci. Ya, itu. Mimpi adalah kunci. Ketika kalian ingin mimpi, maka pergilah di kasur Anda tidur. Insya Allah usahanya tidak jalan kalau cuma tidur saja. Jadi seperti itu ya. Ada keinginan, ada kemauan. Karena kita punya niat dari awal juga. Betul. Ada niat. Dan tadi kan Kak Mega bilang punya bakat masak. Ya memang mungkin awalnya bisa masak air. Oh enggak. Dari Saya masak air. Dari SMP udah disuruh mencuci. Mencuci. Ya, walaupun pada saat itu minta bayaran. Iya. Intinya kan bakat masak ini nggak bisa didapatkan semua cewek. Oh iya. Karena buktinya juri-juri di acara masak laki-laki. Tapi kalau saya masuk MasterChef enggak tahu ya. Nggak, nanti ya nggak usah lah mas MasterChef karena masakannya pasti enak menurut suamimu. Oke, selanjutnya mungkin saya mau tanyakan di sini ke Kak Mega lebih ke ini ya, apa? Kira-kira ada ini enggak istilahnya pesan atau kesan dari Kak Mega sebagai pengusaha ya, sebagai pengusaha atau sebagai orang yang bergelut di UMKM di Sorong ini, ada nggak istilahnya pesan dan kesan untuk pemerintah Kota Sorong tersendiri? Kira-kira gimana sih apa pandangan dari Kak Mega tersendiri atas istilahnya aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah di masa pandemi ini gitu? Oke, mungkin bisa dijawab Kak. Gini ya, memang pesannya gini, dulu yang awal pandemik itu kita benar-benar lockdown dan gak bisa kemana-mana, harus tutup semuanya 3 bulan. Kalian bayangkan kita gak ada penghasilan dan mereka gak ada ide atau apa untuk yang lain itu, yang para pekerja UMKM untuk minimal kasih sembako kek atau apa kek. Mungkin ada beberapa yang dikasih sembako atau apa. Saya juga nggak mengharap sembako sih sebenarnya. Di bawah saya pasti masih ada orang lebih di bawah lagi gitu. Cuman sama sekali nggak ada kelihatannya. Para DPR yang kemarin kita pilih nggak ada. Bagi masker aja nggak ada gitu kan. Nah terus apa ya lagi? Itu masih ada istilahnya pesan khusus nggak? Ada pesan khusus dari Kak Mega mungkin atau dari teman-teman UMKM yang lain untuk pemerintah tersayang? Oke. Mungkin setelah pandemi atau pas kita lagi zona hijau, sudah zona hijau gitu, kalian buatlah satu lahan yang mungkin ini bagus banget. Ini karena saya dengan suami saya itu pernah punya mimpi untuk membeli lahan khusus food court buat UMKM gitu. Jadi kita semua terkumpul dalam situ. Ya, itu merupakan apa ya? Ide yang memang bagus juga. Dari impiannya bukan ini keinginan kami para pelaku usaha
yang menengah memang kita harus mempunyai tempat khusus yang memang Benar. menjadi tempat di mana tempat itu menjadi tempat kumpulnya para anak muda, tempat nongkrong, Iya, benar. dan di situ ada pelaku-pelaku usaha. Nah, bagaimana biar bisa mendongkrak ekonomi ke bawah, Iya, gitu benar. kan? Ini cara harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau kita melihat studi banding, mungkin banyak di kota-kota besar punya tempat seperti itu. Ya kan, punya tempat seperti itu ya. Jadi keinginan Kamega merupakan keinginan semua para pelaku usaha. Benar. Pastinya mereka ingin disatukan dalam suatu tempat, dan memang itu mungkin setiap minggu ada event, dan ada event yang memang harus kita diselenggarakan. perlu banget sama sekali kita. Cuman kita tidak tahu mau menyuarakan menyuarakan isi hati kita ini kepada siapa gitu. Oke, dengar buat bapak-bapak DPR. Oh iya. Kak Fajar ini tugasnya iya. Honor kita sama guys. Jadi Kan di briefing tuh kerjanya cuma Iya. jangan dong. Oke, mungkin ada tanggapan dari Kak Fajar. Mungkin pesan khusus dari Kak Fajar untuk pemerintah tersayang ini, untuk pelaku UMKM. untuk pemerintah tersayang, pemerintah tercinta kita. I love you so much. Dan ya, dukunglah kita selaku pengusaha kecil yang mungkin memang butuh dibantu ya. Ya beras anggur lah. Beras anggur yang bagaimana? Beras anggur. Oh, yang karung kuning itu. Ungu. Terus lanjut. Oke. Apa tadi ya? Mungkin Kak Fajar punya ini apa? Ada lagu yang bisa Tidak ada menyemangati lagu. Tidak kita ada di lagu. siang hari ini. Tidak ada Lagu tentang lagu. kopi tidak ada. Tidak ada. Masa tidak ada Tidak sih? ada dong. Percuma kita panggil Kak Fajar di sini. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit. Menyelamatkan Kak Fajar sih lebihnya. Karena tidak ada lagu ya. Iya. Saya dipanggil sini cuma untuk menyanyi. Astagfirullah. Mungkin kalau pesan dari kita sih lebih ke apa? Untuk pemerintah mungkin lebih ke kalau lagi menyusun peraturan-peraturan tentang apa itu, tentang ya segala bentuk hal yang menyangkut dengan masyarakat secara umum, tolong hati-hati lah ya. Jadi biar jangan sampai bikin aturan yang kayak ngambang dan istilahnya masih kurang jelas. Jadi anggap saja seperti yang baru-baru kemarin yang PSBB jilid 2, bahwa ada himbauan dari Wali Kota Sorong bahwa ada jam keluar dan jam tutup. Iya, iya. Nah, itu sangat agak rancu juga menurut saya. Iya benar. Karena jam buka istilahnya jam aktivitas jam 5 dan berakhir jam 8 malam. Apakah corona jam 8 malam itu memang dia berkeliaran? Corona jam 8 malam udah pulang. Jadi ibaratnya peraturan-peraturan seperti itu yang harus istilahnya dikaji betul-betul supaya ibaratnya tidak ada yang dirugikan juga, ibaratnya kan seperti itu kan. Karena kembali lagi kita sebagai freelancer atau istilahnya sebagai pengusaha kecil atau istilahnya pelaku UMKM juga masih belum bisa untuk menghadapi tantangan ini secara mandiri dan pribadi. Jadi kita juga butuh uluran tangan. Ada dorongan. Ya, ada dorongan khusus dari pemerintah supaya istilahnya kita sama-sama menghadapi barang jahat ini, istilahnya supaya kita sama-sama istilahnya kalau umpama jatuh ya jatuh sama-sama, kalau umpama naik ya naik sama-sama, seperti itu. Betul. Jadi ya intinya kan di situ aja kan. Ketika harus jangan bikin kebijakan jangan yang merugikan masyarakat. Kita tahu banyak pedagang di Kota Sorong ini, pelaku usaha ini, gak semua jualannya harus dibuka pagi. Ada yang bukanya sore, tutupnya malam, ya kan? Dan semua keinginan kita semua adalah kita sama-sama bagaimana harus melawan COVID ini agar COVID ini bisa hilang. Itu keinginan kita pastinya, bukan berarti kita ngeyel atau dan sebagainya, tidak. Karena kita tahu bersama bahwa Kota Sorong sudah mencapai memang zona merah. Kemarin nambah 100 lebih. Iya, ada katanya nambah 100. Katanya. Ya, saya belum baca beritanya dengan ini juga. Jadi kami di sini ingin memberikan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah bagi para pelaku usaha menengah ke bawah agar betul-betul diperhatikan kembali oleh pemerintah.
Karena hidupnya ekonomi rakyat lewat pelaku kaki lima, para kios-kios yang buka dan para warung-warung yang ada di Kota Sorong. Itu merupakan eksistensi ataupun kebangkitan ekonomi rakyat yang ada di Kota Sorong. Oke, mungkin karena kita sudah masuk ke penghujung acara, mungkin ada satu Kak Mega gini, tips buat teman-teman di sana yang memang mau berusaha, yang mau buka usaha tapi masih ragu-ragu. Kan banyak gitu, saya mau usaha nih tapi nggak punya modal. Sedangkan Kak Mega tadi punya cerita modalnya hanya 2 juta, itu pun menjual barang pribadi, barang kesayangan ya, apalagi kamera ini sebagai fotografer, mungkin itu merupakan hal yang berat sekali untuk dijual, iya kan, merupakan jantungnya. Sedangkan Kak Mega bahkan juga menjual barang-barang privasinya. Mungkin ada tips buat teman-teman yang mau mulai usaha tapi ragu-ragu. Sabar Kak Mega, saya tambahkan lagi. Mungkin ada nggak istilahnya pesan atau istilahnya apa ya, lebih ke tips dari Kak Mega untuk tetap bertahan di masa pandemi. Jadi yang tadi kan mungkin belum terlalu terjawab ya. Jadi mungkin dari segi manajemen atau apa, mungkin Kak Mega bisa kasih tips juga ke teman-teman yang lagi nonton ini juga, yang istilahnya yang baru mau mulai apa usaha-usaha. Apalagi kalau memang mau buka usaha di tengah pandemi juga kan agak ribet ya. Jadi mungkin Kak Mega bisa kasih pesannya. Oke, pesannya tuh kayak gimana ya? Kalian jangan mudah putus asa. Yang penting ingat kembali niat awal kalian mau berusaha. Usaha dulu aja. Jatuh bangun itu hal biasa buat pengusaha. Betul. Kalian punya mimpi dan jangan ubah mimpi itu jadi kayak ini nggak bakal tercapai gitu. Harus tercapai. Jadi intinya niat dulu. Niat. Ketika ada niat, ikhtiar. Ketika ada ikhtiar, lalu doalah. Karena ikhtiar tanpa doa kita nggak bisa apa-apa. Jangan pikir modal dulu. Iya, intinya niat, ada keinginan, ada kemauan, bergerak menuju satu titik itu. Apa lagunya itu yang tahun kemarin? Jelas ya. Asian Games. Oke, mungkin ada satu lagu dari Tidak ada lagu. pada intinya kan semuanya kalau kita punya keinginan, kita punya tujuan, maka fokuslah pada satu titik itu. Benar. Jangan titik itu yang kita mau tuju tapi kita pergi cari jalan yang ribet. Iya, benar. Kita harus mutar ke sana ke sini sampai menuju. Intinya kan lurus-lurus aja. Alhamdulillah kalau ada keinginan. Intinya jangan lupa doa, ikhtiar itu satu utama. lagi. Apa? Doa orang tua. Doa orang tua. Pulang kita harus berdoa untuk orang tua kita. Oke. Karena selama kita sukses pasti ada doa dari awal dari orang tua kita. Tentu. Benar. Mana ada orang tua, Pajar? Allahumma ghafirli wali walidaya apa ya? Warhamhuma kama rabbayani shogir. Amin. Amin. Semoga kita semua dengan dua orang tua ya. Ya. Sekali. Oke. Mungkin ini sudah di akhir pengunjung. Inilah tadi mungkin tips yang bisa kami berikan kepada teman-teman semua yang mau usaha. Jangan mudah patah semangat. Kalau patah kaki bisa disambung, patah semangat bisa disambung juga dong. Patah kaki disambung. Pesan terakhir mungkin dari kita, jangan lelah atau jangan jangan sampai kalian tidak mendukung para pengusaha-pengusaha juga yang ada di Sorong ini dengan cara kalian membeli produk-produk resmi dari mereka, para pelaku UMKM di Sorong, agar kesejahteraan mereka juga bisa berlanjut dan bisa memperkerjakan orang lain. Benar. Oke. Cukup Covid ini yang mematikan kami, jangan aturan-aturan dari pemerintah. Jadi dukunglah produk-produk lokal yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Kota Sorong. Salam sukses untuk kita semua. Itu kan biasa kata-kata motivator kan? Kata-kata motivator kalau bicara sukses, sukses, sukses. Oke. Closingnya gimana sih? Saya lupa lagi. Oke. Apa sih? Jangan lupa subscribe channel Sobat Ravana dan like, komen, dan jangan lupa juga ikuti
Di share lah. Nanti di share ya banyak-banyak biar temannya tahu. Dan Ya. jangan lupa juga ikuti kami di Sobat Ravana Instagram dan Pocket Orasi juga punya IG sendiri di @orasi dan IG-nya Kamega nanti kami cantumkan di bawah sini dan IG-nya kopi-kopi. Jangan lupa lihat produknya, siapa tahu ada yang tertarik bisa dibeli langsung. Oke, ikuti juga Facebook kami di Orasi, di Facebook kami juga tentu di Sobat Ravana. Spotify-nya juga dong, Spotify. Iya. Yang pengen dengar tanpa melihat gambar kita boleh langsung cus ke Spotify Orasi. Yes. Oke, cukup sekian dari kami bertiga. Mungkin ada kata-kata yang salah. Kami mohon maaf karena kebenaran hanya milik Tuhan, kesalahan milik Fajar. Terima kasih. Baik, mungkin buat pelaku usaha yang pengen masuk lagi di podcast ini Iya. bisa gabung aja, bisa hubungi kontak person di Instagramnya Orasi ya. Betul. Instagramnya Atau Orasi di Sobat Ravana. atau di Sobat Ravana juga. Jadi kita tutup saja podcast ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.